Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang pertama, saya mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama mengirimkan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hari ini adalah hari Jumat, dan insya Allah ini Jumat terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Yang kita berdoa semoga kita ketemu lagi dengan Jumat Ramadan berikutnya. Al-Fadil mengatakan bahwa mengapa 10 hari terakhir itu istimewa. Ternyata memang di setiap fadilah-fadilah yang disebutkan dalam agama kita, amal-amal yang dilakukan dalam agama kita, ternyata di setiap akhirnya itu punya fadilah yang besar. Contohnya, setiap hari Jumat itu ada waktu berdoa yang sangat diijabah Allah. Kapan itu? Antara asar dan maghrib. Jadi kalau hari dalam Hijriah itu masuknya maghrib, maka hari sudah mulai dihitung pada saat itu. Berjalan selama 24 jam, nanti masuk maghrib lagi baru berakhir. Nah, itu kalau Hijriah. Kalau Masehi dia dimulai dari tengah malam, tapi kita tidak ikut itu. Kita lihat Hijriah maghrib sampai maghrib. Ternyata dari asar ke maghrib, utamanya di hari Jumat, itu adalah waktu yang paling afdal untuk berdoa. Begitupun dengan Ramadan, menjelang akhir semakin afdal kita berdoa. Nah, jadi begini, jangan sampai ada anggapan bahwa saya mau beribadah di 10 terakhir hanya di malam-malam ganjil saja. Jangan sampai niat kita hanya untuk dapat Lailatul Qadar saja. Padahal niat yang sesungguhnya adalah memperbanyak ibadah kepada Tuhan di 10 terakhir. Jangan sampai terganggu karena ini bukan malam ganjil, saya tidak usah ibadah. Itu tidak pas ya. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini kalau diterjemahkan gampang-gampangnya, iyyaka na'budu, kepadamulah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina, as-sirat, jalan yang ghairil maghdubi, yang engkau tidak marah di dalam jalan itu. Jadi kalau kita minta izin sama orang tua kita, saya mau pergi merantau, kemudian orang tua kasih izin, silakan pergi. Kadang kita minta izin, orang tua kita tidak kasih izin. Kenapa? Karena jalan yang kita pakai tidak bagus. Ya, kira-kira begitu. Jadi kita berharap jalan yang kita pakai itu diridhoi oleh orang tua kita. Nah, kira-kira begitu. Jadi ketika kita hidup, jalan yang kita minta itu adalah jalan yang diridhoi oleh Tuhan. Nah, itu kalau penerjemahan
dalam tafsir yang umum, yang dimaksud dengan as-siratal ladzina an'amta 'alaihim adalah jalan yang ghairil maghdub, yang tidak ditempuh seperti oleh orang-orang Nasrani. Itu maghdub. Kemudian ad-dallin, jalan yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi. Kalau maghdub buat Nasrani, kalau dallin buat Yahudi. Jadi kita minta jangan dua jalan itu yang kita dapat. Jangan jalannya orang Nasrani yang tidak diridhoi, jangan jalannya orang Yahudi yang tersesat. Kira gitu ya. Iya karena ya nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, saya meminta jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi dalamnya, jalan yang Engkau tidak membuat saya tersesat di dalamnya. Jalan yang tidak diridhoi oleh Allah itu jalannya orang Nasrani. Orang Nasrani itu awalnya percaya Allah, kemudian dia menyimpang. Kalau orang Yahudi, dia tahu jalannya, tapi dia memang sengaja belok, tersesat. Kita tidak mau seperti itu. Pada intinya begini, ada 3 prinsip yang harus kita paham. Prinsip yang pertama, ada namanya prinsip i'tiraf, prinsip pengakuan. Kita mengakui Allah sebagai Tuhan, kita mengakui Allah sebagai Rabb, kita mengakui Allah punya rahmat dan rahim, dan kita akui Allah itu Malik, dia penguasa segala penguasa. Itu 4 yang masuk dalam kategori prinsip pengakuan. Yang kedua, ada namanya prinsip al-khudu. Al-khudu itu adalah kita tunduk dan patuh kepada Tuhan. Yang terakhir yang kita baca ini itu masuk kategori prinsip pengharapan. Jadi kita mengharap kepada Tuhan bahwa kita selalu berada dalam naungan ridho dan rahmat. Bagaimana untuk mendapat naungan ridho dan rahmatnya? Ya kita ibadah kepadanya. Kenapa kita harus ibadah? Karena memang hanya Dia satu-satunya Tuhan, satu-satunya tempat yang kita meminta. Jadi 3 ya. Pertama, prinsip pengakuan, kita akui dulu. Setelah kita akui prinsip ta'abbud atau khudu, kita tunduk, kita ibadah. Setelah semua kita lakukan, yang terakhir kita berharap. Apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah as-sirat. As-sirat itu adalah jalan yang lurus kalau diterjemahkan, tapi sebenarnya adalah ar-ridho, keridhaan yang tidak didapatkan oleh 2 golongan. Golongan yang disebutkan itu adalah Nasrani, dan golongan yang kedua disebutkan adalah sesat. Secara khusus, secara umum adalah golongan orang-orang yang tidak mendapatkan ridho dalam perjalanannya, dan orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Kita meminta semoga kita tidak dapat itu. Nah, ada satu poin yang menarik. Ada satu poin yang menarik. Ya, saya bacakan ini. Lihat ya. Wa qala na'budu, ya na'budu, ya kalimat na'budu. Wa qala na'budu binunil jamaah, itu dipakai dengan huruf nun al jamaah. Walam yakul a'budu, dan Allah tidak mengatakan a'budu. Apa bedanya? Kalau na'budu, kami beribadah. Allah tidak pakai a'budu, saya beribadah. Saya ulang ya. Allah pakai na'budu, kami beribadah. Allah tidak pakai a'budu, saya beribadah. Binunil jamaah, nun jamaah. Kenapa?
liyadulla atau liyadul ala annal ibadata ahsana ma takunu fi jama'atil mu'minin, menunjukkan bahwasanya menyembah kepada Allah itu sangat bagus kalau dilakukan secara bersama daripada secara sendiri-sendiri. Yang pertama. Yang kedua, liyadullu ala annal fakir alaih, bahwasanya kita ini tidak akan sanggup kalau kita jalan sendiri. Saya ulang. Kata na'budu Allah pakai binunil jamaah, pakai nun jamaah. Apa maksudnya? Ada dua ternyata. Maksudnya yang pertama, sangat baik kalau ibadah itu dilakukan secara bersama-sama daripada sendiri-sendiri. Makanya afdal sholat berjamaah ya, daripada sholat sendiri. Yang kedua, menunjukkan inna al-fakir, sesungguhnya kita ini adalah orang yang fakir. Fakir itu tidak mampu. Tidak mampu dalam arti kalau kita lakukan sendiri. Ini dalam maknanya. Artinya kita tidak bisa lepas dari orang lain. Jadi tadi setelah kita akui setelah kita berdomani tiga prinsip pengakuan, kita akui Allah sebagai Tuhan kita, Dia sebagai Rabb kita, Dia sebagai Tuhan yang punya rahmat dan rahim. Pengakuan yang prinsip yang kedua, kita khudu, kita tunduk kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Ya kita ibadah. Yang ketiga, kita berharap bahwa setelah kita beribadah, kita dikasih jalan yang as-sirat al-mustaqim, jalan yang bagus, jalan yang diridhoi, jalan yang dirahmati, jalan yang tidak dikasih tersesat. Tapi yang terakhir, ada poin yang menarik tadi saya katakan, setelah semua itu kita lakukan, kita jangan lupa perintahnya adalah kita bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Jadi bagus sekali setelah kita berhubungan dengan Tuhan kita, maka kita jangan lupakan bahwa kita ada keterkaitan dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, kita ada keterkaitan dengan orang-orang di sekitar kita. Agama kita cuma dua intinya. Inti yang pertama ya ibadah kepada Tuhan. Inti yang kedua adalah berbuat baik kepada sesama. Makanya dikatakan surat Al-Fatihah dia adalah surat yang jami, yang mencakup seluruh aspek daripada kehidupan kita. Di sana ada tauhidnya, di sana ada ibadahnya, di sana ada pengharapannya atau sulukiannya, dan di sana ada muamalah al-jamaiyah. Kemarin ketika kita bicara Ar-Rahman, dia Al-Mun'im likulli jami'il insan atau likulli jami'il makhluk. Semua makhluk dikasih rahmat. Maka kita bisa melihat ada orang yang tidak beriman, orang kafir tapi kayanya luar biasa, itu dapat rahmat. Yang mereka tidak dapat adalah Ar-Rahim. Kemudian kita akui bahwa Allah lah Malik, dari segala macam penguasa dialah yang paling penguasa. Kemarin sudah saya jelaskan syarat kesombongan itu hanya ada pada Tuhan, tidak ada pada manusia. Setelah pengakuan selesai kita akui, maka kita ghadab. Dia tidak dia ridho di situ dan dia tidak membuat kita tersesat. Dan ternyata bagaimana caranya mendapatkan jalan yang seperti itu? Kita perlu bantuan orang lain. Kita tidak bisa jalan sendiri. Ada dua maknanya tadi. Yang pertama, annal ibadata ahsana ma takunu fi jamaah. Ibadah itu adalah ibadah yang sangat bagus kalau dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua, annal fakir, kita ini fakir, menunjukkan kita tidak mampu kalau jalan sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Tafsir ini atau tadbir ini adalah tafsir atau tadbir yang sangat ringkas, cuma 4 hari kita baca, yang harusnya ini dibaca bukan hanya 4 hari, tapi mudah-mudahan intisari dari surah ini
bisa kita petik, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan insya Allah kita akan bertemu lagi dalam penafsiran selanjutnya di bulan Ramadan tahun depan, yang insya Allah kita berdoa bersama-sama masih diberi umur panjang dan bertemu, bukan hanya bertemu tapi sehat. Karena ada yang bertemu sudah tidak puasa juga karena tidak sehat. Jadi kita ketemu, kita sehat, kita bahagia. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha